Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Ria Marliana, di podcast Self Healing. Dan anyway, Busway, kita semua tahu ya, akhir-akhir ini tuh lagi happening banget tentang serial di WTV Layangan Putus. Aduh tolong mbak, itu tuh udah tamat. Ya, aku gak bakal ngomongin tentang serial tersebut ya, tapi gue bakal ngomong tentang banyak yang memanfaatkan momen viral tersebut untuk konten mereka. Contohnya di bidang bahasa, ya, grammar dan lain sebagainya, dan banyak banget yang menjadi grammar Nazi. Grammar Nazi itu kayak ketika ada orang lain yang lagi ngomong bahasa Inggris atau belajar bahasa Inggris di sosial media, mereka serta-merta mengoreksi, ya, serta-merta menyalahkan ini dan itu. Salah satu video ada mbak-mbak, aku nggak sebut namanya karena memang aku lupa dan nggak niat untuk share namanya juga. Intinya dia tuh kayak ngoreksi grammarnya Mbak Kinan, salah satu tokoh di Layangan Putus tersebut ya. Dan yang paling kaget setelah video itu kelar, itu ada video lagi dari bule ya, yang mana itu adalah native speaker dari bahasa Inggris, mengoreksi balik si mbaknya ini gitu. Si bule ini pun sebenarnya nggak pengen ngoreksi, tapi karena mbaknya dulu yang mengoreksi grammarnya si Kinan ya, mbaknya ini tuh orang Indonesia, akhirnya si bule ini mau nggak mau juga membetulkan yang sebenarnya salah gitu, yang sama-sama masih salah gitu, ya nggak sih? Di kesempatan lain pun aku pernah dikritik, dikoreksi oleh temen gue, yang mana dia baru mendengar podcastku, kurang lebih udah 2 tahun berjalan, gue nyuruh dia untuk mendengar podcastku karena dia nanya sesuatu di mana aku udah ngejelasin itu di podcast panjang kali lebar, aku gak mau ngulang lagi ya. Dan waktu itu dia mengoreksi tanpa aku minta, intinya adalah, Mbak, bisa nggak kalau misalkan Mbak Ria nge-podcast itu tuh konsisten, mau gue, mau aku atau sebagainya. Dan aku ngejawab gini ya, tuh mau gue lu, mau aku, mau campur aduk sampean dan sebagainya, itu adalah style gue. Aku nyaman seperti itu gitu loh. Nggak salah, tetapi kan hanya berbeda gaya komunikasi aja. Mungkin ada yang bahasanya tuh baku, tapi di podcast karena tidak ada aturan tersebut, buat gue itu adalah sebuah kebebasan berekspresi. Ya bukan berarti teman gue salah juga, enggak. Cuman yang dia mau mungkin yang selama ini dia lihat adalah bahasa komunikasi yang konsisten. Sedangkan gue bahasa komunikasi lo gue atau aku kamu itu terserah aku gitu. Ya kan? Kalau aku terlalu musingin hal-hal detail seperti itu, aku merasa aku gak ada ruhnya ketika ngomong. Kayak gak ngobrol aja. Dan aku bakal ngebahas ini karena ya banyak banget orang Indonesia itu nggak dapat esensinya tentang bahasa. Mereka mengira bahwa bahasa atau komunikasi itu ilmu eksak, ilmu yang baku, ada benar dan ada salah. Padahal nggak seperti itu. Bahasa atau komunikasi itu punya stylenya sendiri-sendiri dan semua itu benar. Ya, yang salah adalah orang yang menyalahkan serta-merta saja gitu, ya. Dan ini ada efek negatifnya. Karena pertama, ada orang-orang yang berhenti belajar untuk berbahasa. Ngomong apa sih? Berhenti belajar. Misalkan kayak lu ngomong bahasa Inggris, lagi latihan bahasa Inggris di depan umum, di sosial media, terus kamu dikomentarin, itu ada karakter orang-orang yang berhenti belajar justru. Ada juga yang semakin mengimprovisasi, kayak semakin semangat, oh iya ya, aku salah ya, berarti aku harus terus belajar nih gitu. Ada, tapi jarang. Kemudian yang ketiga, ada orang yang gak terima dikoreksi. Dia mengakui dalam hati bahwa dia salah, tetapi karena ngoreksinya di depan umum seperti itu, dia pasti ada defense dong, ya nggak, ada pembelaan dirinya sendiri gitu loh. Dan ada juga orang-orang yang merasa sombong. Sombong tuh kayak ketika lu ngoreksi orang lain tuh ngerasa lu lebih baik, lu lebih tahu. Ini sebenarnya efek-efek negatif yang ada ketika kita melihat banyak banget grammar Nazi ya. Baik dia ngoreksi secara grammar, baik dia ngoreksi secara pronunciation. Cuman kita harus melihat lebih jauh ya, lebih luas lagi. Dan untuk episode kali ini goalnya adalah gimana sih cara kita memahami sudut pandang perbedaan komunikasi ini. Pengen naklukin diri sendiri atau pengen naklukin hati golongan darah B, wajib banget baca. Jangan deketin golongan darah B sebelum miliki buku Beauty in Abyss ini.
tenang aja karena bahasanya tuh bukan yang ilmiah banget. Ada cerita, ada narasi, tapi nggak sepanjang novel-novel drama atau sastra. Cuman 25.000. Link pembelian terlampir nih. Bahwa sampai saat ini masih banyak perdebatan dan masih banyak studi tentang kenapa sih di dunia ini tuh muncul banyak bahasa. Sebenarnya nih, Allah itu udah bilang di Al-Hujurat ayat 13. Gue baca sebentar. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Aduh, ini siapa sih, ganggu banget. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Oke? Jadi teman-teman, aku silent dulu deh. So teman-teman, di sini tuh Allah bilang bahwa kita tuh dibikin berbangsa-bangsa, perbedaan bahasa, perbedaan culture, perbedaan warna kulit, ras dan lain sebagainya. Itu bukan untuk lo merasa lo lebih baik, lo merasa bahwa bangsa kulit putih lebih baik, bangsa kulit hijau lebih baik. Enggak, bukan karena itu. Tapi intinya agar kita tuh saling mengenal gitu. Karena kalau kita sama gitu kan, kadang-kadang kita nggak punya motivasi untuk cari tahu ya. Kayak misalkan aku tuh kerja di perusahaan Jepang gitu. Aku ngobrol sama bosku tuh, aku pengen tahu kultur mereka seperti apa sih kalau di rumah gitu. Tujuannya adalah untuk saling mengenal, untuk berkomunikasi. Ini arahnya kemana sih sebenarnya? Kenapa sih kita harus ngomong-ngomong? Kenapa sih kita harus berkomunikasi dengan orang lain? Kalau jawaban singkatnya adalah agar kita bisa melatih empati kita. Apa itu empati? Empati itu kita bisa punya sudut pandang orang lain, kita bisa memahami perasaan yang mereka rasakan saat itu. Dan kalau lo nggak pernah berkomunikasi, lo nggak pernah berkontraksi, salah. Kalau lo nggak pernah berinteraksi dengan manusia, lo nggak akan pernah ngalamin perasaan-perasaan itu. Lo nggak akan pernah merasa disakiti, lo nggak akan pernah merasa dicintai, ya nggak? Karena gini ya, namanya perasaan itu nggak bisa sekedar didefinisikan, lu taruh di akal kepala, lu hafal definisinya, terus kamu bisa ngerasain itu, nggak bisa. Yang namanya merasakan atau memahami perasaan, kamu harus ngalamin sendiri loh peristiwanya. Serius. Jadi gini, misalkan nih, coba lu bisa nggak mendefinisikan kata-kata cinta? Apa itu cinta? Didefinisiin aja itu sulit gitu loh. Apalagi kamu harus memahamkan orang lain gini loh rasanya dicintain gitu. Sulit cuy. Gak usah lah perasaan cinta yang abstrak. Bisa gak lu jelasin tentang rasa pahitnya kopi? Gak akan pernah paham rasa kopi yang pahit kalau lu gak ngerasain sendiri. Lu harus minum. Jadi sebenarnya goal dari kita berbahasa atau berkomunikasi itu bukan kita menjadi orang lain, itu bukan kita menjadi native speaker, ya enggak lah. Ketika lo aksennya enggak sama dengan orang lain, it's fine gitu. Kamu jangan merasa bad, kamu jangan merasa buruk dengan itu. Bahkan di Amerika pun orang-orang yang berbeda aksen, misalkan kayak aksen India, mereka tetap pakai aksen India tuh, mereka tetap pakai aksen Jamaika, dan native speaker enggak pernah pusingin masalah aksen mereka yang berbeda gitu loh. Jadilah diri lo sendiri, dan ketika berbahasa itu untuk berkomunikasi, untuk ngobrol satu sama lain. Kalau dulu mungkin pakai bahasa isyarat. Cuma memang mungkin ada beberapa yang harus dikoreksi karena mungkin tujuan lo adalah menjaga sastra Inggris biar tetap pada tempatnya. Yo nggak apa-apa. Tujuannya memang menjaga ilmu itu tetap pada tempatnya. Cuman ternyata Islam itu punya adab ketika lu menasehati, lu mengoreksi. Imam Syafi'i bilang bahwa sampaikan nasihatmu kepadaku saat aku sendirian, dan jangan katakan nasihat itu kala banyak orang. Karena memberi nasihat di kalangan banyak orang adalah salah satu bentuk dari pelecehan. Aku tidak senang mendengarnya. Apabila saran dan ucapanku ini tidak kau perhatikan, ya jangan nyesel jika sekiranya nasihatmu tidak ditaati. Karena apa? Ketika lu ngasih nasihat di depan orang tadi, ada efeknya tentang harga diri yang diserang. Jangan merasa sedih ketika lu ngerasa bahwa aduh aku gak mau belajar lagi bahasa Inggris atau bahasa apalah gitu kan. Karena grammarku salah-salah mulu gitu kan.
Just do it. Ingat lagi bahwa tujuan kita adalah berkomunikasi. Dan jangan lupa, jangan pernah merasa lu lebih baik dari orang lain. Jangan pernah ngerasa bahwa, oh orang yang berbahasa Inggris native speaker pasti lebih baik daripada ras kita. Enggak. Allah gak bilang kayak gitu. Semua orang itu baik. Yang gak baik adalah orang yang merasa lebih baik. Karena itu adalah sombong. Oke? So, kalau ada masalah, jangan lupa libatin Allah. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi